Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang rencana keuangan, ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Uang kita mau dibawa kemana gitu ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara mengelolanya? Ini menjadi penting kalau kita berbicara tentang literasi keuangan. Nah, bertepatan dengan hari ini, 5 Juli Hari Bank Indonesia, kita akan membahas tentang melek literasi keuangan. Nah, kalau kita berbicara tentang uang gitu ya, sering kita mendengar mitos atau fakta gitu. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Nah, hari ini kita akan membahas mitos, fakta seputar uang dan juga bahagia. Kita lihat yang pertama. Makin banyak uang makin bahagia. Banyak yang berbicara gini, kalau kita punya uang gitu ya, kita pasti akan bahagia. Kenapa? Kita bisa beli apa-apa. Beli rumah, beli mobil, beli makanan enak, traveling kemana-mana pasti butuh uang gitu. Kita bisa nabung, kita bisa beli emas, kita bisa investasi dan lain segala macam. Itu bisa dilakukan kalau kita punya uang. Nah, apakah memang selalu yang namanya makin banyak uang bisa bikin kita bahagia, dan apakah dengan jalan-jalan, beli ini, beli itu bisa buat kita bahagia? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Banyak uang khawatir berkurang. Nah, orang berbicara gini, apalagi masa pandemi seperti sekarang ya pemirsa ya, di mana ketidakpastian, banyak yang kena PHK dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya banyak uang, otomatis kita nggak akan khawatir, kita nggak akan takut, nggak akan cemas, nggak akan was-was gitu. Jadi kalau orang berbicara, oh banyak uang pasti hidup kita nggak akan khawatir, nggak akan takut, dan khawatir berkurang. Apakah benar selalu seperti itu? Bahwasanya uang bisa menjamin supaya kita tidak khawatir? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Uang buat kita aman. Nah, ini juga berkaitan erat dengan yang poin kedua tadi ya. Kalau kita berbicara tentang aman atau tidak dalam kehidupan seseorang, ada yang berkata aman itu kalau punya aset. Ada yang bilang aman itu kalau punya uang. Ada yang bilang aman itu kalau kita dikelilingi dengan orang-orang baik atau keluarga tercinta. Tapi pertanyaannya, apakah selalu salah satu faktor atau indikator membuat hidup kita terasa aman adalah uang? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Uang bantu kita mencari cinta. Nah, ini juga agak-agak gimana gitu ya pemirsa ya, kalau kita ngomongin tentang cinta, apalagi sekarang banyak banget gitu ya. Ketika kita berbicara tentang cinta, apakah orang mencintai kita itu benar-benar pure, murni karena beneran cinta dari hati atau karena materi? Nah, banyak orang berpikir bahwasanya, zaman sekarang mah susah mencari cinta sejati, banyakannya lihatnya ke materi. Ya kalau ganteng, cantik tapi nggak ada uang susah juga gitu. Nah, apakah selalu seperti itu, bahwasanya memang ada selalu hubungan antara cinta dan juga uang? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Uang bisa membeli teman. Nah, ini nih pemirsa, kita sering dengar ada namanya istilah friends with benefit. Nah, apakah memang selalu seperti itu? Kan kita sering ya, istilahnya kayak pansos gitu ya. Ketika kita punya teman yang mungkin berlebih secara materi gitu ya, terus kita deketin. Padahal sebenarnya nggak pingin-pingin banget gitu temenan sama dia. Nah, apakah memang selalu seperti itu, bahwasanya uang bisa membeli teman? Nah, oke, itu dia tadi 5 mitos fakta seputar uang dan juga bahagia, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa mitos fakta seputar uang dan juga bahagia. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Kak Christina MPAC, co-founder Perjalanan Seutuhnya. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Halo Kamet, pagi, baik-baik. Oke, semoga baik-baik terus dan sehat-sehat terus gitu ya Kak Kitin ya. Kak, hari ini kita akan membahas tentang, mungkin ini agak sensitif kali ya Kak ya. Kalau kita berbicara tentang uang dan juga bahagia, karena mungkin ya yang terjadi sekarang adalah sedikit banyak ada kaitannya antara uang dan juga bahagia. How money can create happiness, kan itu menjadi satu statement yang sangat penting. Apakah kemudian memang bisa benar membeli kebahagiaan atau enggak? Nah, kita bahas yang pertama nih Kak. Makin banyak uang makin bahagia. Aduh, ini kayaknya bener nggak ya? Gimana nih Kak Kitin? Iya, makin banyak uang makin bahagia, tentunya ini fakta. Karena uang ini adalah menjadi salah satu faktor yang mendukung seseorang untuk bahagia.
Ingat ya, salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya faktor nih Kak Met. Mhm. Karena sebenarnya banyak banget faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk menjadi bahagia. Contohnya kesehatan, ya kan, Mhm. keluarga, hubungan sosial entah itu dengan teman ataupun di dalam lingkungan pekerjaan. Nah, itu juga bisa mendukung seseorang untuk bahagia. Nah, tetapi yang menarik adalah Kak Met, bagaimana seseorang ini mempergunakan uangnya sehingga orang ini bisa bahagia gitu ya. Yes. Dan ternyata sudah ada penelitian dari jurnal Spending Money on Others Promotes Happiness itu menyatakan bahwa seseorang akan merasa lebih bahagia ketika dia menggunakan uangnya ini untuk orang lain, dalam tanda kutip seperti ini Kak. Misalnya dia mendonasikan uang ini atau dia membelanjakan uang ini untuk kebutuhan orang lain yang memang membutuhkan. Dan itu ternyata jauh membuat orang lebih bahagia dibandingkan orang tersebut hanya menggunakan uang untuk dirinya sendiri. Oke, berarti memang kalau seperti apa yang dikatakan sama Kak Kitin barusan nih Kak ya, kalau kita bisa memberi, bersedekah, beramal, berderma gitu ya, ini menjadi kepuasan tersendiri. Sampai ada satu komunitas itu namanya TDA kalau nggak salah itu Kak Kitin, tangan di atas gitu kan. Nah, kita ini kalau punya uang tidak hanya melulu makin banyak uang makin bahagia, bukan berarti kayak kita bisa beli ini, beli itu karena kita punya banyak uang. Tapi salah satu kepuasan, kebahagiaan ketika kita memiliki uang adalah ketika kita bisa membantu, mendonasikan sedikit atau sebagian dari rezeki kita, uang kita untuk membantu orang lain. Jadi kalau kita membantu, kayak kita punya uang gitu ya kayak gitu ya. Ketika kita ngasih uang ke orang, sedekah, itu kayak ada rasa feeling good gitu ya. Maksudnya kayak ada hormon-hormon kebahagiaan yang keluar gitu nggak sih Kak Gitin? Iya, betul banget. Karena ketika kita memberikan sesuatu gitu ya yang menjadi milik kita, entah sedikit, entah banyak, itu kan tergantung dari kemampuan seseorang itu. Tetapi ini akan membuat kita merasa bahagia. Kenapa? Ketika kita melihat orang lain tersenyum gitu ya, kita juga akan jadi bahagia gitu bawaannya. Nah, inilah yang menjadi persoalan adalah ketika memang banyak uang, apakah orang ini menghabiskan uangnya sepenuhnya untuk dirinya atau dia juga ada berbagi dengan orang lain. Dan definisi banyak atau sedikitnya uang tiap orang ini berbeda ya Kak Met ya. Dan tentunya inilah yang mempengaruhi bahwa kualitas kebahagiaan seseorang itu juga tidak bisa kita samaratakan satu dengan yang lainnya. Nah, itu dia, standar bahagia orang bisa berbeda-beda karena nilai kebahagiaannya dan indikatornya itu juga relatif beda-beda gitu ya Kak Gitin ya. Oke, kita lihat poin yang kedua. Banyak uang khawatir berkurang. Nah, apalagi kalau masa pandemi sekarang nih gitu ya. Salah satu ya selain kesehatan adalah mungkin uang, karena banyak teman-teman kita juga terkena PHK dan lain sebagainya. Nah, apakah memang selalu betul ketika kita punya banyak uang, otomatis khawatirnya berkurang gitu Kak? Ya, betul. Ini adalah fakta ya. Karena semakin kuat kondisi ekonomi seseorang, kuat dalam artian pendapatannya misalnya lebih besar gitu ya, maka kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga akan semakin kuat. Jadi misalnya tidak hanya kebutuhan dasar aja, hanya misalnya makan, minum, tempat tinggal, tetapi ada hal-hal lain yang mungkin dia bisa mempergunakan uang itu untuk kebahagiaan dirinya juga. Nah, inilah yang membuat kekhawatiran seseorang itu berkurang. Nah, dengan terpenuhinya rasa kebutuhan hidupnya, akhirnya kan khawatirnya berkurang, akhirnya si individu ini balik lagi ke poin pertama, dia jauh lebih merasa bahagia Kak Met. Gitu. Oke ya, oke berarti memang otomatis akan berkurang itu rasa khawatir karena segala kebutuhannya bisa tercukupi gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga nih Kak. Uang buat kita aman. Nah, apakah aman? Aman ini kan relatif ya, maksudnya aman dalam hal finansial atau aman dari psikologis juga. Ini bisa berpengaruh nggak sih Kak kalau kita punya banyak uang? Betul sekali, ini adalah fakta ya. Ketika seseorang memiliki pendapatan yang besar, otomatis kan uangnya juga akan jauh lebih banyak gitu ya. Akan membuat aman dalam tanda kutip ketika uang itu disisihkan atau ditabung. Jadi tidak hanya benar-benar dihabiskan semuanya gitu ya. Nah, ketika seseorang ini mampu menabung, dari tabungan yang dia miliki ini tentunya akan berdampak secara psikologis di dalam kehidupan orang tersebut. Karena dengan adanya tabungan, well-being seseorang ya atau kesejahteraan seseorang itu tentunya akan meningkat. Jadi dia tidak perlu khawatir lagi tentang masa yang akan datang misalnya, atau tidak perlu khawatir untuk masa tuanya.
Oke, berarti memang sudah terjamin ketika kita ngomongin tentang masalah uang yang bisa buat kita aman. Oke, kita lanjut poin selanjutnya, Kak. Nah, ini juga agak sensitif nih, Kak. Poin keempat sama kelima ini agak berat bahasnya, tapi harus kita bahas juga gitu ya. Selanjutnya adalah uang bantu kita mencari cinta. Nah, zaman sekarang kan banyak kemudian orang-orang bilang gini, aduh, cinta sejati itu sebenarnya ada nggak sih gitu? Atau mungkin ada, tapi it couldn't be 100% gitu. Mungkin ya 90 atau 95, limanya itu pasti ada mungkin masalah physical look-nya gitu ya, ada juga mungkin materinya gitu ya. Karena agak susah kalau sekarang bilang aku cinta dia apa adanya atau apa ada apanya gitu. Nah, gimana nih, Kak? Iya, betul. Ini adalah fakta. Tetapi dalam tanda kutip nih, uang ini menjadi faktor yang membantu seseorang untuk merasa bahagia di dalam hubungannya. Bukan satu-satunya faktor loh ya, tetapi menjadi salah satu faktor yang mendukung lah gitu. Nah, katakanlah ketika kita lihat orang yang mungkin belum terikat dalam status pernikahan gitu ya. Ketika banyak kan yang bilang, aduh kayaknya cewek ini matre, kayaknya cewek ini cuma mau hartanya aja nih gitu ya. Nah, berarti kan itu yang harus jadi pertimbangan bahwa ketika seseorang hanya fokus pada materinya saja, apakah yakin dengan materi itu bisa membuat dia bahagia sepenuhnya? Gitu, Kak Matt. Oke. Berarti kalau katakanlah kita kalau berbicara cinta kan ujung-ujungnya pasti berumah tangga gitu ya, Kak ya. Kalau diawali dengan hanya masalah materi, bukan cinta sejati, itu pasti bukannya kita mendoakan ya, maksudnya pasti akan ada clash-nya, pasti akan ada miss-nya, pasti akan ada apa ya bentrokannya nggak sih ke depan ketika memulai segala sesuatunya hanya dari materi aja tidak berdasarkan cinta gitu. Iya, itu bisa menjadi salah satu faktor yang memicu keretakan rumah tangga gitu ya. Sebenarnya kan ketika seseorang memutuskan untuk berumah tangga, tentunya sudah harus siap. Siap dengan apa? Dengan segala konsekuensinya. Siap dengan secara materi misalnya, siap secara psikologisnya juga. Nah, ketika misalnya ada salah satu faktor yang tidak siap, tentunya ini akan menimbulkan clash di dalam rumah tangga itu sendiri, Kak Matt. Oleh sebab itu, makanya kan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, biasanya tuh suka ada yang namanya konseling pranikah. Nah, itu wajib banget diikuti supaya kita tahu sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang bisa mendukung rumah tangga ini tetap harmonis. Oke, memang ini menjadi perbincangan yang sangat serius ketika kita berbicara sudah memasuki jenjang ke pernikahan gitu ya. Kalaupun akhirnya mungkin diawali dengan materi, tapi kan mungkin siapa tahu nanti ke depannya karena sering bertemu, sering berhubungan gitu ya, akhirnya ya udah jadi cinta gitu kan ya. Oke, terakhir nih Kak Kitin. Nah, ini juga agak sensitif ya, tapi ini juga sering terjadi, sampai ada istilah friends with benefit. Uang bisa membeli teman, gimana nih? Ya, itu fakta. Ini udah ada penelitiannya sebenarnya. Jadi melihat bagaimana lingkungan sosial seseorang. Apakah seseorang ini akan jauh menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga? Nah, penelitiannya ini menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, itu justru mereka akan menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman dibandingkan keluarga. Dan begitu juga sebaliknya, ketika pendapatan seseorang ini rendah, mereka justru akan lebih menghabiskan waktunya bersama keluarga ataupun tetangga di sekitar rumah mereka. Nah, menjadi pertanyaannya kenapa bisa terjadi gitu ya, Kak Matt? Nah, cenderungnya orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi itu akan menggunakan jasa asisten rumah tangga atau babysitter untuk mengurus keperluan anak maupun keperluan rumah tangga mereka. Tetapi sebaliknya nih, ketika pendapatan seseorang itu dirasa kurang terlalu besar gitu ya atau kecil, mereka justru akan lebih bergantung kepada keluarga atau mungkin tetangga-tetangganya untuk membantu dia dalam menghandle semua urusan rumah. Oke, berarti kalau tadi mungkin ketika kita memiliki penghasilan atau uang yang lebih banyak, ini akan membuat kita menjadi apa ya, membeli the new lifestyle gitu ya, membeli satu kelas sosial yang baru yang akhirnya membuat kita kayak, oke, aku butuh teman-teman baru, so I have to spend more money untuk bisa bersosialisasi sama mereka gitu ya Kak Kitin ya. Apakah memang selalu ketika penghasilan seseorang meningkat, maka gaya hidupnya pasti akan meningkat juga? Itu secara psikologis bisa terjadi gitu nggak sih Kak? Iya, itu bisa terjadi juga. Biasanya memang karena namanya juga manusia tidak pernah puas ya Kak Matt ya. Makanya kenapa seseorang tuh selalu pengen punya penghasilan yang besar,
kayaknya yang kebutuhan A udah tercukupi, meningkat lagi. Tetapi ini yang menjadi catatan, jangan sampai gaya hidup ini mempengaruhi kepribadian atau psikologi seseorang sampai akhirnya terus memaksa dirinya untuk lebih dan lebih lagi, padahal sebenarnya udah mentok nih kemampuan finansialnya. Oke, berarti kita bisa harus mengukur diri gitu ya Kak Kitin ya. Baik, terima kasih Kak Kitin sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati seputar uang dan juga bahagia. Sehat-sehat terus Kak, dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, melek literasi keuangan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, melek literasi keuangan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, aduh gimana ya cara mengelola keuangan rumah tanggaku gitu. Nah, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Nah, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Luciana Darmawan, Eskom CISA CFP, Financial Planner dari One Shot Financial Planning. Selamat pagi Mbak Lucy, apa kabar? Halo, pagi Mas Raden. Baik. Mas Raden gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat terus. Semoga Mbak Lucy dan juga keluarga sehat-sehat terus gitu ya. Dan teman-teman di One Shell Financial Planning juga sehat-sehat terus gitu. Thank you. Oke. Mbak Lucy, hari ini kita akan membahas satu hal yang apa ya, menjadi concern kita semuanya, apalagi di masa pandemi ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita harus bisa mengetatkan ikat pinggang kita harus bisa benar-benar mengelola keuangan kita dengan sangat baik, dengan uang seadanya, gimana kita bisa bertahan selama pandemi ini, tetap struggle, tetap survive gitu. Nah, kalau dari Mbak Lucy sendiri, bagaimana sih melihat pola perencanaan keuangan masyarakat Indonesia ini secara umum? Oke, Mas Raden. Jadi kalau kita ngobrol soal pola manajemen keuangan masyarakat, ada baiknya kalau kita ngerujuk ke data yang kuantitatif ya gitu ya, data yang independen, yang objektif gitu ya. Jadi perlu kita ketahui itu bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia tuh fokus banget dengan literasi keuangan dari masyarakat Indonesia, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dari 2013 itu ternyata pemerintah itu punya program yang namanya Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Nah, jadi udah dari 2013 itu akhirnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu melakukan survei nih, Mas Raden. Survei untuk tes efektivitas dan implementasi dari strategi nasional tadi gitu ya. Jadi 2013 dia dilakukan setiap 3 tahun, 2016 dan terakhir tuh di 2019. Nah, hasilnya itu menunjukkan tren positif sebenarnya Mas Raden. Jadi kalau dilihat dari perkembangan tingkat literasi masyarakat dari 2013 yang hanya 21,84%, kemudian naik menjadi 29,7% dan di 2019 itu menjadi 38%. Artinya apa gitu? Berarti dari 100 orang yang menjadi responden gitu ya dari survei OJK, 38 orang itu bisa dibilang well literate gitu Mas Raden. Gitu kalau kita ngomongin objektif ya. Oke, berarti tentunya tadi akan berbeda. Tentunya akan berbeda kalau misalnya ditanya misalnya pendapat pribadi, karena kan tentunya kan lingkungan saya akan berbeda gitu kan. Kalau saya melihat apakah teman-teman kantor saya melek keuangan atau keluarga saya melek keuangan, tentunya akan berbeda dengan lingkungannya Mas Raden atau lingkungannya para pemirsa dari Bincang Sehati gitu ya. Oke, kalau teman-teman dari One Shield pasti melek semua ya, gitu karena literasinya well literate banget gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya kalau kita konteksnya secara umum gitu ya, sebenarnya ada nggak sih, kan dari tadi juga kita ngomongin untuk universal secara umum gitu, ada nggak sih maksudnya kayak yang harus dibenahi gitu dari rencana dan manajemen keuangan dari masyarakat Indonesia yang sekarang gitu kan? Sekarang banyak mungkin yang kan kita sering ini dengar dari financial planner bahwasanya dari gaji kita, penghasilan kita itu ada pos-posnya, katakan 30% maksimal di cicilan gitu kan ya. Terus kemudian berapa lagi untuk investasi, dana darurat dan segala macam. Ini sebenarnya ada nggak yang perlu dibenahi dari rencana keuangan masyarakat Indonesia secara umum? Apakah penyesuaian pos-posnya itu yang tadi aku sebutin ini sudah terjadi di lapangan atau sekadar
ya edukasi, tapi akhirnya penerapannya agak ya masih jauh gitu, Mbak Lucy. Oke, jadi dari hasil survei itu sebenarnya kan kalau kita lihat yang dimaksud dengan literasi keuangan itu apa sih? Jadi literasi keuangan itu nggak sebatas hanya tahu gitu, hanya tahu ada produk keuangan gitu, terus tahu resiko, terus tahu cara ngitung bunga, tapi harus juga berimplikasi ke sikap dan perilaku keuangan seseorang gitu. Apakah dia melakukan pencatatan keuangan, apakah dia punya dana darurat, apakah dia punya anggaran rumah tangga dan sebagainya, dan apakah dia punya tujuan keuangan dan sebagainya. Nah, kalau dilihat secara umum dari hasil survei itu menyatakan bahwa ada perkembangan nih, Mas Raden, dari hasil survei 2016 dan 2019, terutama untuk yang namanya punya tujuan keuangan atau enggak gitu ya. Jadi kalau di 2016 itu tujuan keuangan dari para responden itu masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Nah, dan di 2019 ada peningkatan. Jadi tujuan keuangan itu nggak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi sudah berkembang untuk persiapan hari tua, persiapan masa depan. Jadi saya melihat ada perkembangan ya dari tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum. Gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang mengatur keuangan gitu ya, ini sudah menjadi hal yang umum atau masih agak ya sedikit asing gitu untuk masyarakat kita kalau kita lihat secara umum? Oke, kalau kita lihat secara umum ya, seharusnya bukan thanks ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi pandemi ini, bisa dibilang kan terjadi akselerasi ya, terutama di dalam penyebaran informasi via digital ya, Raden, benar ya? Betul. Jadi sekolah online gitu kan, kerja pun bisa dari rumah gitu kan, informasi juga banyak yang disebarkan melalui sosial media, televisi gitu kan. Jadi saya melihat sekarang untuk sumber informasi literasi keuangan itu lebih mudah untuk diakses ya, gitu. Jadi terutama di masa pandemi ini, di mana kita bisa lihat di sosial media banyak para edukator perencana keuangan yang sering banget sharing mengenai perencanaan keuangan, pentingnya dana darurat dan sebagainya gitu. Jadi dari sisi kemudahan akses sekarang itu sudah sangat mudah sekali. Apalagi seperti regulator kayak OJK gitu kan. OJK juga punya website Sikapi Uangmu yang mudah diakses, konten yang lengkap, sehingga dari seluruh lapisan masyarakat pun sangat mudah untuk mengakses informasi mengenai literasi keuangan. Oke, Sikapi Uangmu itu tadi ya dari OJK ya. Nah, pertanyaannya kemudian gini, kalau kita berbicara tentang literasi keuangan, ini sebenarnya tadi kan Mbak Lucy udah nyebutin tentang apa itu literasi keuangan gitu. Tapi sebenarnya literasi keuangan itu hanya sekadar, kalau kita berbicara indikator apakah kita sudah melek literasi keuangan atau enggak, itu sekadar sudah baca, tahu, atau tidak hanya sekedar teori, tapi prakteknya juga sudah dijalankan gitu. Oh, tentunya harus nggak cuma sekedar pengetahuan, tapi harus praktek juga dong, Mas Raden. Gitu. Jadi karena kan seperti balik lagi ya tadi ke definisi dari OJK. Jadi OJK sendiri melakukan definisi ulang gitu. Jadi melakukan revisi terhadap definisi literasi yang tadinya hanya sebatas pengetahuan, keterampilan gitu kan. Tapi sekarang itu juga mencakup sikap dan perilaku. Jadi nggak hanya financial knowledge, tapi gimana caranya supaya masyarakat ini selain punya pengetahuan mengenai perencanaan keuangan, tapi dia juga bisa membentuk suatu sikap financial dan perilaku financial behavior dan financial attitude, sehingga dia bisa bikin keputusan keuangan yang baik gitu untuk masa depannya gitu, Mas Aden. Jadi mulai dia ngerti gitu kan ada produk apa aja di lembaga jasa keuangan gitu kan, terus ngerti fiturnya, terus tahu biaya-biaya yang terlibat, tahu resikonya. Setelah dia tahu ada produk yang bisa jadi pilihan, terus dia punya tujuan keuangan, terus dia punya plan gitu kan untuk mencapai tujuan keuangan, apakah itu persiapan dana pendidikan anak, sehingga dia bisa Mas Ade, bisa memilih gitu kan, kira-kira produk dari lembaga jasa keuangan yang mana nih yang cocok untuk mencapai tujuan keuangan saya untuk misalkan mempersiapkan uang pangkal anak gitu kan.
Terus kalau dia udah ngerti, terus dia ngerti ada yang namanya penting punya dana darurat, berarti dia mulai mengumpulkan dana darurat. Jadi ketika kondisi pandemi seperti ini, dia tuh tadi aman gitu kan, seperti pembahasan sebelumnya. Jadi dia punya rasa aman karena walaupun misalkan pemasukan terdampak, tapi dia tetap bisa melanjutkan kehidupannya gitu, memenuhi kebutuhan keluarganya gitu, dengan ada dana darurat gitu. Jadi harus pengetahuan dan eksekusi tentunya. Oke, pengetahuan dan eksekusi. Nah, berarti ketika kita sudah ngomong materi atau teorinya gitu ya, dan kita harus eksekusi, ada prakteknya seperti itu. Seberapa jauh sih Mbak Lucy selama ini melihat mungkin ada klien-kliennya yang mungkin sebelumnya ini belum banget gitu ya melek literasi keuangan, terus tiba-tiba belajar sama Mbak Lucy gitu ya, terus akhirnya mereka melek literasi keuangan, dan seberapa besar sebenarnya perbedaan ketika orang ini belum melek literasi keuangan dengan sudah melek literasi keuangan dalam hal eksekusinya gitu. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan banget terkait manajemen asetnya mereka, manajemen ya pengelolaan uangnya mereka ketika mereka sudah benar-benar melek dengan literasi keuangan? Oke, jadi perbedaannya begini Mas Raden. Jadi kalau ketika mereka melek literasi keuangan itu berarti kita harus melihat dulu dari fondasinya dulu nih Mas Raden. Fondasinya itu apa gitu kan? Pertama dari kemampuan dia untuk manage cash flow-nya dia gitu. Cash flow itu artinya adalah dia tahu pemasukannya dan dia juga tahu pengeluarannya, dan di akhir hari itu ada surplus apa enggak sih? Surplus itu artinya apakah dia punya kelebihan dana yang bisa dialokasikan untuk mencapai tujuan keuangannya dia. Gitu. Oke. Nah, ketika dia sudah bisa manage cash flow-nya, dia punya surplus, terus dia juga bisa manage, dia bisa punya dana darurat, sehingga dia merasa aman di dalam kondisi yang tidak terduga seperti pandemi ini, gitu kan, sehingga dia bisa menjadi lebih percaya diri. Kemudian dia juga pintar dalam mengelola utang, artinya dia bisa membayar cicilan utang gitu kan setiap bulannya gitu tanpa mengganggu untuk pembayaran pos-pos yang lainnya gitu kan. Jadi mulai dari cash flow itu sendiri tuh dampaknya luar biasa gitu Mas Raden untuk orang yang melek melek keuangan dan tidak gitu kan. Dengan dia bisa manage cash flow, dia ngerasa aman, punya dana darurat, dan dia bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan pokoknya dan kewajibannya, sehingga dia merasa menjadi lebih aman dan tadi bahagia gitu ya, seperti pembahasan sebelumnya gitu. Oke, berarti memang teori dan eksekusi ini menjadi sangat penting dan akan terlihat sekali perbedaannya sangat signifikan ketika orang ini melek literasi keuangan atau enggak gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian dengan melek literasi keuangan ini kan kita sudah belajar nih tentang hal yang baru. Nah, indikator pengelolaan atau manajemen keuangan yang sehat ini seperti apa ketika kita sudah melek literasi keuangan, tapi akan kita bahas di segmen selanjutnya Mbak Lucia. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, melek literasi keuangan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, aduh gimana nih harus mengelola keuangan rumah tanggaku sementara gajinya hampir 100% habis buat kebutuhan rumah tangga, gimana mau ngatur aset segala macam ya. Nah, Anda bisa bertanya di telepon 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Luciana Darmawan, Eskom, CISA, CFP, Financial Planner dari One Silk Financial Planning. Oke, Mbak Lucy, kita lanjut lagi. Tadi kan sebelum break aku mau tanya tentang, kan kita udah tahu nih tentang bagaimana melek literasi keuangan dan lain sebagainya. Harus ada teori dan juga eksekusi. Nah, sekarang boleh nggak dijelasin indikator dari pola atau manajemen keuangan yang sehat ini yang seperti apa sih? Maksudnya ada nggak indikatornya 1, 2, 3 yang bisa masuk, oke, ini berarti pengelolaan keuangan kamu ini masuk kategori yang sehat nih, gitu. Gimana nih Mbak Lucy? Oke, jadi seperti kalau kita biasanya mungkin kalau dari kantor itu ada yang rutin medical check up ya Mas Raden ya. Kita cek kesehatan, cek kolesterol, gula darah gitu.
Terus, nah sama halnya dengan keuangan pun kita bisa cek kondisi kesehatan keuangan kita gitu. Jadi yang namanya financial check up. Jadi untuk para pemirsa dari Bincang Sehati itu bisa melakukan financial check up secara pribadi gitu, Mas Raden. Jadi untuk tahu posisinya dia nih sekarang gimana, sehat atau enggak. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah cek kondisi dana daruratnya, Mas Raden. Kondisi dana darurat itu artinya kita cek apakah kita punya at least 3-6 kali dana atau tabungan yang mencukupi untuk memenuhi pengeluaran kita. Ya untuk 6 bulan ya, 3-6 bulan ya. Dan itu dananya tidak boleh diganggu gugat sama sekali ya? Jangan dong, jadi harus dipisahkan Mas Raden gitu kan. Nah, jadi kan yang namanya manusia kita kan gampang tergoda gitu kan. Kalau misalnya ngelihat ada dana tertentu di tabungan gitu kan, jadinya gatel gitu kan untuk di-spend. Jadi karena ini untuk dana darurat, sebaiknya dipisahkan Mas Raden. Oke, dipisahkan dengan tidak ada debit card-nya ya. Benar. Biasanya kan hilang kita gesek gitu kan. Oke. Oke, jadi itu salah satu indikator kesehatannya ya. Jadi punya dana darurat setidaknya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Terus yang kedua, kita harus cek juga nih Mas Raden, apakah kita punya utang ya. Kalau kita punya utang itu apakah utang produktif atau utang konsumtif gitu kan. Kalau bisa jangan menambah utang konsumtif gitu ya. Utang konsumtif itu kayak misalnya kita belanja, terus kita gesek kartu kredit, terus kita cicil gitu. Nah, kita harus cek nih, kita hitung dari utang yang kita punya gitu untuk cicilan, misalkan cicilan KPR atau misalkan cicilan untuk kendaraan gitu. Totalnya itu jangan sampai melebihi dari 30-35% dari pemasukan bulanan kita, Mas Adi. Ya, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga ini yang rasio yang paling penting untuk cek kesehatan keuangan itu adalah apakah setiap bulannya tadi yang kita ngomong soal cash flow gitu kan, kita punya surplus apa enggak gitu kan. Nah, at least setidaknya itu minimal 10% aja gitu. Kita bisa tabung gitu, kita bisa invest. Nah, yang paling menjadi catatan adalah menabung ini jangan di akhir, Mas Raden. Karena kan seperti pengalaman pribadi juga dulu gitu ya. Ujungnya tuh nggak ada yang bersisa, kalau bisa to the max gitu di spend gitu ya. Jadi kita harus pay yourself first. Jadi kita harus mengalokasikan, kita potong dulu di depan pemasukan kita itu untuk kita tabungan. At least minimal rasio yang sehat itu adalah 10% dari pemasukan bulanan kita. Gitu. Itu jadi salah satu untuk cara untuk melakukan financial check up secara pribadi gitu ya. Oke, berarti itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk financial check up gitu ya. Kesehatan ada medical check up-nya, financial juga ada check up-nya juga ya untuk mengetahui seberapa sehat sebenarnya pola keuangan kita. Oke, sebelum kita lanjut Mbak Lucy, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacain ya. Dari @doniwaluyo. Saya pria single dengan penghasilan sekitar 10 juta. Hampir setengahnya sudah tercapai atau habis ya buat cicilan. Nah, baiknya setengahnya lagi dialokasikan kemana ya di luar kebutuhan biaya hidup ya, mungkin ya ini hidup ya. Doni Waluyo, 10 juta setengahnya udah habis buat cicilan nih. Terus setengahnya lagi mau dikemanain gitu ya. Mungkin di luar beli makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, mungkin ini sudah termasuk tadi ya, untuk tempat tinggal buat cicilan mungkin. Gimana nih Mbak Lucy? Oke, untuk Mas Doni itu perlu dicek lagi untuk posisi utangnya ya, karena posisi utangnya kalau tadi kita merujuk ke rasio kesehatan keuangan itu masuk ke dalam indikator tidak sehat. Jadi kita harus melihat dulu sebenarnya utang yang dimaksud itu apakah utang produktif atau utang konsumtif gitu. Jadi kalau misalkan utang konsumtif, jadi untuk bayar cicilan kartu kredit itu, jadi Mas Doni perlu waspada dan perlu fokus untuk mencari cara bagaimana caranya untuk segera melunasi utang tersebut gitu. Jadi karena tadi untuk biaya hidup sendiri kalau kita mengacu kepada anggaran ya, untuk melakukan anggaran keuangan biasanya itu bisa 40-45%, bahkan 50% itu bisa untuk biaya hidup. Akhirnya apa? Tidak ada yang bisa dialokasikan untuk tadi, untuk menabung, untuk dana darurat gitu. Jadi saran saya adalah satu, fokus untuk menyelesaikan
utangnya, terutama utang konsumtif. Terus tadi dari penghasilan itu perketat pengeluaran, jadi dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi fokuskan dulu hanya untuk kebutuhan pokok, gitu ya. Dan kalau memang masih ada alokasi yang tersisa, gitu kan, dari pemasukan, itu bisa Mas Doni fokuskan tadi. Kalau belum punya dana darurat, fokuskan dulu untuk mengumpulkan dana darurat. Gitu. Jadi kita benerin satu-satu dulu. Gitu. Sehatkan utangnya, kumpulkan dana darurat, terus fokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok dan kewajiban. Gitu. Okay. Nanti sembari kalau misalkan Mas Doni punya hobi, gitu kan, mungkin bisa menambah pemasukan dari misalkan pemasukan tambahan, gitu ya. Jadi dari hobinya, gitu kan, itu bisa juga dilakukan. Gitu. Jadi semoga membantu Mas Doni ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Doni. Tapi Mbak Lucy, ini aku pernah ngobrol nih sama teman gitu ya. Mungkin ini kasusnya ya agak 11-12 sama Mas Doni, sama-sama single gitu. Nah, ini menjadi polemik juga gitu. Ketika ini pria single dengan 3 orang anak sulung dengan 3 orang adik yang masih kecil-kecil, dan mostly hampir 90% penghasilannya itu habis untuk ya kebutuhan rumah tangganya, untuk rumah tangga, untuk adik-adiknya, untuk sekolah dan lain sebagainya. Hampir 90%, hanya bersisa 10%. Berarti kalau sisa 10% ini masih harus dikemanain, untuk ditabungkah, atau untuk ke manajemen aset, investasi atau segala macam, atau untuk dana darurat, atau gimana tuh? Oke, jadi single tapi punya tanggungan adik-adiknya gitu ya. Oke, jadi gini Mas Matt, mungkin ada baiknya, karena kan kalau kita untuk manage cash flow itu kan sesimpel adalah gimana cara kita mengurangi pengeluaran atau kita menambah pemasukan, gitu kan. Dalam kondisi itu, kalau memang bisa dilakukan, mungkin bisa menambah pemasukan, gitu kan, agar punya spare untuk hal-hal yang lain seperti tadi mengumpulkan dana darurat. Belum lagi kita ngomong punya proteksi, gitu kan, punya proteksi kesehatan jiwa, gitu. Belum lagi investasi, gitu kan, kalau dia punya tujuan yang lain, gitu. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, ya mungkin bisa, kalau menurut saya pribadi ya mungkin bisa dibicarakan, gitu kan, apakah dia punya anggota keluarga yang lain yang juga bisa share pengeluaran untuk keluarga, gitu kan, atau ya tadi, gitu, jadi dikontrol pengeluarannya. Jadi kalau memang ada yang tidak esensial di luar, misalkan bayar uang sekolah atau misalkan untuk kebutuhan makan sehari-hari, mungkin bisa diperketat dulu tuh Mas Raden, gitu, supaya si temennya Mas Raden ini tuh juga bisa punya tujuan keuangan untuk diri sendiri juga, gitu. Bisa safe and sound ya untuk kebutuhan uangnya, seperti itu ya. Oke. Nah, berarti pertanyaannya gini, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang manajemen aset itu cuman butuh tabungan yang berupa cash aja, atau sebenarnya perlu instrumen atau portofolio yang lain sih, Mbak Lucy? Oke, jadi ada bedanya antara menabung dan investasi ya. Gitu. Jadi kalau menabung itu tadi erat kaitannya dengan pertanyaan Mas Raden. Jadi mostly untuk menabung itu biasanya kita untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek di bawah 1 tahun. Jadi yang sifatnya cash, gitu kan, apakah bentuknya di dalam tabungan atau uang kas, gitu kan. Tadi untuk misalkan contohnya untuk dana darurat, jadi kita bisa ambil sewaktu-waktu. Tapi kalau kita punya tujuan keuangan, gitu kan, tujuan keuangan itu misalkan mau persiapan hari tua, bisa happy jalan-jalan, gitu, atau persiapan dana pendidikan anak, tentunya itu harus dibantu dengan yang namanya instrumen investasi, Mas Raden. Karena instrumen investasi itu yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar tentunya dari tabungan, gitu, untuk tujuan yang sifatnya jangka panjang, gitu. Jadi betul. Jadi untuk cash saja, kalau ingin mencapai tujuan keuangan tentunya harus didukung dengan investasi. Gitu. Apalagi kalau di masa pandemi sekarang, berarti kita harus lebih ketat lagi ya Mbak Lucia untuk bagaimana mengatur keuangan kita. Betul banget. Jadi apalagi di dalam masa pandemi ini, fokus kita cuma satu adalah tetap top up dana darurat ya, karena kita nggak tahu pandeminya berlanjut sampai kapan. Kalau kita ngomong tahun lalu, kita berpikir hanya berlangsung dalam satu tahun, gitu kan, ternyata berlanjut sampai tahun kedua. Terus perketat tadi cash flow kita, gitu kan. Jadi karena kita nggak tahu pemasukan kita akan terdampak atau tidak, jadi kita fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terus penuhi kewajiban, gitu kan, misalkan bayar premi, asuransi,
bayar uang sekolah anak, dan tentunya yaitu tadi kurangi spending yang sifatnya lifestyle gitu ya, atau konsumtif. Konsumtif ya. Ya. Oke, nanti di segmen terakhir kita akan belajar sedikit gitu ya, secara singkat sebenarnya instrumen manajemen aset atau investasi apa yang paling bagus gitu. Kalau sekarang kan kemarin hebohnya ya kita sebagai masyarakat umum yang nggak begitu tahu, paling hanya di emas aja gitu. Apakah emas yang dipakai atau emas murni, batangan atau seperti apa, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, apa saja instrumen yang bisa kita gunakan gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang melek literasi keuangan. Masih bersama dengan Luciana Darmawan, Eskom, CISA, CFP, Financial Planner dari One Shield Financial Planning. Mbak Lucy, kita akan membahas nih beberapa instrumen gitu ya, portfolio untuk memanage aset atau investasi kita. Kan selama ini mungkin, apalagi di masa pandemi, kita benar-benar harus well educated banget untuk masalah bagaimana kita memanage keuangan kita gitu kan. Dan kemarin-kemarin kan paling ramainya orang ketika kita belum berbicara tentang melek literasi keuangan begitu banget ya, well literate banget, itu ya emas. Itu udah umum banget gitu, emas gitu. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah deposito. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu deposito dan manfaatnya seperti apa sih gitu. Oke. Ya, sebenarnya sebelum pesan saya dulu, sebelum saya menjelaskan deposito ya Mas Raden ya. Jadi kami dari perencana keuangan itu selalu berpesan, jadi sebelum teman-teman melakukan investasi itu pastikan dulu paham produknya. Betul. Terus juga paham resikonya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Apakah teman-teman siap untuk menerima risiko misalkan kehilangan sejumlah uang kalau misalnya investasinya bisa berkembang atau enggak. Oke. Nah, tadi kalau kita ngomong yang instrumen yang pertama itu yang dari perbankan itu ada yang namanya deposito. Jadi deposito itu sebenarnya bentuknya adalah simpanan, Mas Raden. Jadi simpanan yang pencairan itu bisa dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kita datang ke bank, kita bisa pilih apakah kita mau deposito yang jatuh temponya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan gitu. Nah, deposito ini itu biasanya imbal hasilnya itu tentunya lebih besar dari tabungan, Mas Raden. Jadi kalau kita lihat di kondisi sekarang itu bisa di range 3 atau 4% per tahun. Ya. Nah, deposito ini hanya bisa dicairkan ketika jatuh tempo, Mas Raden. Tapi kalau misalkan, let's say, dibutuhkan sewaktu-waktu, bisa dicairkan tentunya dengan adanya penalti. Jadi kita harus bayar sejumlah uang tertentu ke bank gitu, karena kita mencairkan sebelum jatuh tempo. Itu deposito ya. Oke, sekilas tentang deposito. Nanti mungkin ada waktu lagi kita sharing lebih banyak lagi tentang apa itu deposito. Yang kedua, emas. Gimana nih emas? Ini katanya orang paling aman deh emas gitu. Gimana nih Mbak Lucy? Oke, jadi kalau untuk emas itu mungkin yang suatu bentuk aset investasi yang sangat yang lebih umum dikenal gitu kan, terutama dari orang tua kita, nenek kita gitu. Dari zaman dulu pasti apa-apa kalau punya uang lebih pasti belinya emas gitu kan, karena ada orang yang mungkin lebih merasa nyaman kalau punya aset yang dia bisa lihat, dia bisa pegang gitu, Mas Raden. Nah, emas itu kita perlu bedakan, ada yang emas logam mulia gitu kan, atau emas perhiasan gitu kan. Dan di zaman sekarang pun channel untuk membelinya juga bisa dibedakan, atau apakah emas fisik atau emas online gitu. Nah, untuk emas ini biasanya memang cocok untuk instrumen yang kita biasanya sebut safe haven. Kenapa? Karena dalam jangka panjang gitu kan, dia itu imbal hasilnya itu cenderung stabil dan bisa memberikan imbal hasil di atas inflasi gitu ya. Jadi kalau dari internal kita di One Shield, kita melakukan riset, at least kalau kita mau menyimpan emas gitu atau memiliki emas, at least itu harus di atas 3 tahun. Karena kalau kita punya emas itu kan artinya ketika kita menjual kembali, itu akan ada selisih antara harga kita beli dan harga kita jual. Nah, apakah di saat kita butuh kita jual, apakah harganya itu jangan-jangan malah turun, kita jual kita lebih rendah gitu dari harga jual beli, jadi itu malah kerugian. Jadi kan kita harus
fokus untuk emas ini cocok untuk yang jangka menengah dan panjang gitu ya. Oke, selanjutnya properti gimana nih? Oke, kalau properti, kalau kita ngomong untuk investasi, berarti bisa selain properti rumah yang kita tinggalin, bisa jadi kita mau punya properti kedua gitu kan, untuk kita sewakan gitu ya. Kan kalau kita lihat properti kan secara historis, secara data kan kalau kita ngelihat harganya kan cenderung selalu mengalami kenaikan ya Mas Raden ya. Jadi untuk properti itu yang perlu diperhatikan juga kalau misalkan kita punya properti kedua adalah setiap tahunnya kita punya kewajiban loh untuk membayar pajak. Pajaknya ya, pajaknya juga diperhatikan apakah kita mampu untuk membayar pajak dan juga untuk biaya pemeliharaannya Mas Raden. Oke, selanjutnya saham. Nah ini banyak orang goreng-goreng saham nih. Gimana di saham dengan saham nih Mbak? Oke, jadi kalau saham itu tuh kalau sebenarnya kita ngelihatnya itu seperti kayak ketika kita beli saham dari satu perusahaan itu artinya kita membeli suatu bukti kepemilikan terhadap perusahaan itu, Mas Raden. Jadi kalau kita punya saham ya, jadi saham ini sebenarnya cocok untuk untuk tipe investor itu yang ready untuk ngelihat naik turunnya harga saham gitu. Jadi yang nggak jantungan gitu Mas Raden kalau ngelihat tiba-tiba IHSG merah gitu Mas Raden. Itu cocok untuk investor yang seperti itu karena kita fokusnya kepada tujuan investasi jangka panjang. Nah, kalau misalnya penonton dari sahabat dari Bincang Sehati gitu ya mau berinvestasi di saham, jadi keuntungannya itu adalah bisa mendapatkan yang namanya dividen. Mas Raden. Jadi yang pertama itu mendapatkan dividen, jadi itu adalah bagi hasil dari si perusahaan yang kita beli sahamnya. Jadi bisa jadi dalam 1 tahun itu dia akan membagikan dividen, kita bisa dapat dividen. Terus keuntungan berikutnya adalah kita bisa dapat yang namanya capital gain. Artinya adalah selisih antara harga kita beli dan harga ketika jual kembali. Gitu. Itu dari beberapa instrumen nanti kita bisa pilih sendiri dan harus belajar lagi gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Waktu kita sangat terbatas banget. Terima kasih udah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semua bisa melek literasi keuangan dan bisa manage uang kita dengan baik. Terima kasih Mbak Lucy. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga rumah dan teman-teman di One Sheet Financial Planning. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.